Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami' khawalihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرضين خصوصا إلى حضرة سلطان العارف الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء تسعة وإلى حضرة سائر الأولياء العرب والعجم وإلى حضرة سائر الأولياء الإنس وإلى حضرة مؤسس جمعية نهضة العلماء وإلى حضرة مؤسس مسجد نور الهدى وإلى حضرة صاحب الولاية والمسلمين وإلى حضرة جميع المشايخنا وأساتذتنا في قرية المردمة وقرية الأخرى وإلى حضرة شيخنا مطهر الحافظ وإلى حضرة أبينا أحمد الأمامي وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبحرها خصوصا إلى راحل المرحوم الشيخ محمد أحمد المرزوقي وإلى حضرة بشر مصطفى ربان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian rutin setiap malam Selasa. Kitab yang kita kaji adalah kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita gunakan, selalu kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Salah satunya adalah menghadiri kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya kajian pada malam hari ini menjadikan
keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, semakin bertambah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sempat hadir, ada suatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pada malam hari ini atau kajian pada malam hari ini kita melanjutkan tentang kisah daripada para nabi dan rasul Allah. Dan pada malam hari ini kita nanti mengkisahkan atau menceritakan nabi yang ke-13, yaitu Nabi Syuaib. Setelah kita kemarin membahas Nabi Yakub, kemudian pada malam hari ini kita kaji bersama tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam ini merupakan salah satu nabi yang memiliki mukjizat atau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan atau ketika beliau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pada zaman itu, pada saat itu kaumnya yang tidak mau mengikuti dengan syariat atau ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa daripada Nabi Syuaib, pada kaum-kaum itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Syuaib ini termasuk cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madyan. Kota Madyan itu antara Hijaz dan Syam. Hijaz itu kota Makkah atau daerah Arab. Hijaz. Kemudian Syam itu pecah ya menjadi 4 negara, salah satunya adalah Suriah. Maka di antara Hijaz dan Suriah itulah namanya kota Madyan. Kota Madyan itu mengambil dari nama kakek Nabi Syuaib alaihi salam. Madyan itu merupakan salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak menjadi nabi. Konon ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditinggal istrinya, beliau menikah lagi, kemudian punya anak, diantaranya adalah Madyan. Maka dalam tafsir disebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam itu bin Maikil atau Mikail, kemudian bin lagi bin Yasja, kemudian bin Madyan, kemudian bin Ibrahim alaihi salam. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu daerah atau kota yang namanya Madyan. Para nabi dan para rasul Allah yang sudah kita kaji, yang sudah kita pelajari, tujuan awal Allah memerintahkan atau mengutus para nabi dan rasul Allah, tujuannya adalah untuk mengingat para umatnya selalu kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, para nabi dan rasul Allah itu yang pertama kali tidak mengajak kebaikan, tidak. Justru yang diajak pertama kali adalah mengenal Allah. Karena kalau kebaikan belum tentu orang itu kenal sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang pertama yang diajak adalah beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum Madyan dikala itu memiliki kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk ya. Di antaranya adalah sering mengurangi timbangan. Nah, ini sering ngurangi takaran. Jadi umpamane takaran sekilo niku nek ditimbang niku kurang. Maka salah satu yang menjadi peringatan Nabi Syuaib terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, diantaranya adalah itu, untuk supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tertulis, termaktub sejarah Nabi Yakub alaihissalam ditulis dalam surah Hud. Itu sampai kurang lebih 11 ayat mengkisahkan, menceritakan tentang dakwah daripada Nabi Syuaib alaihi salam. Dan dakwahnya juga Nabi Syuaib alaihissalam juga tidak mudah, karena banyak ditentang oleh umat-umatnya, ditentang oleh masyarakat atau kota Madyan di kala itu. Tapi Nabi Syuaib alaihissalam termasuk, beliau merupakan di antara Nabi dan Rasul Allah yang tabah, yang kuat, yang sabar menghadapi masyarakatnya, menghadapi umatnya di saat untuk kembali kepada syariat Allah, kembali kepada ajaran Allah, untuk menyembah Allah, untuk mensucikan Allah atau mensatukan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Hud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ila madyana akhahum syu'aibah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus saudara, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam di kota Madyan. Lah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus adalah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi Nabi Syuaib menika alaihissalam menika mengingatkan kepada kaumnya, dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di Madyan. Beliau diingatkan, diajarkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi kaumnya disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya qaumi budu, wahai kaum Madyan atau kaum-kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran daripada Nabi Syuaib alaihissalam terhadap hambanya, terhadap kaumnya. Akan tetapi kaumnya pun juga bandel, artinya tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi Syuaib alaihissalam. Makanya dalam firman Allah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, falayyuqbala min, maka orang-orang ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, walaupun perbuatan yang dia lakukan itu merupakan perbuatan yang baik, akan tetapi
orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini falayyuqbalamin, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan. Ini naudzubillah. Jadi ketoke wong kuwi apik, ketoke wong kuwi ning nggone masyarakat ya nyun sewu mungkin sosialnya juga baik. Akan tetapi orang ini tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengagungkan Allah, maka orang ini amalan-amalan yang dia perbuat, yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka orang-orang ini nanti termasuk orang-orang yang rugi ketika orang ini nanti sudah berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan untuk kita semuanya diberikan rezeki, diberikan umur, diberikan kesempatan. Maka kita gunakan, kita manfaatkan agar apa? Sebagai motivasi di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita berbuat kebaikan. Maka yang pertama yang kita tanamkan adalah ubudullah. Kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyembah selain Allah. Ini peringatan bagi kaum Madyan pada saat itu. Maka ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, karena Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah termaktub atau tercatat dalam firman Allah ini menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran untuk kita semua. Termasuk nabi-nabi yang kita pelajari di waktu itu, Nabi Adam, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Ini merupakan bagian daripada pelajaran untuk kita semua betapa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaumnya, termasuk umatnya, untuk diperintahkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya yang butuh itu bukan Allah, tetapi yang butuh adalah kita. Karena salah satu bukti, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan Allah. Maka kita dihidupkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Mestinya kita harus tahu, artinya tahu diri bahwa yang memberikan hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dekat dengan Allah dengan cara apa? Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhin. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kepada umatnya, kepada kaumnya, wala tanqusul mikyala. Jangan engkau kurangi timbangan, jangan engkau kurangi takaran, jangan engkau kurangi timbangan. Ini ajaan Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya, terhadap umatnya di Madyan atau di kota Madyan. Wala tanqusul mikyala wal mizana. Ini sangat diharapkan pada kaum-kaum ini. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Syuaib alaihi salam
Karena perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, oleh kaum Madyan di kala itu merupakan monggo pinarak monggo saestu monggo pinarak inggil monggo aturan pinarak monggo saestu monggo nggih pun lajengaken nggih wala tangkusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azab yaumin. Ini ajaan Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaum Madyan. Karena kaum Madyan itu punya kebiasaan buruk, punya kebiasaan yang tidak baik. Maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kalau tidak segera kita tindak lanjuti, maka akan semakin banyak. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa ketika kita menjadi seorang pedagang, ini merupakan perintah Allah lewat Nabi Syuaib untuk apa? Tangkusul mikyal wala tangkusul mikyal. Jadi diperintahkan jangan sampai kita itu mengurangi takaran, wal mizan, dan mengurangi timbangan. Jadi misalipun tuku beras sekilo, tibake ditimbang ora enek sekilo. Niku nggih enten mawon nggih. Ternyata ning Indonesia niku nggih enten. Jadi kisah yang dibawa oleh Nabi Syuaib ternyata ten Indonesia niku enten nggih mboten kabeh, ning enten pedagang sing rada nakal kepengin golek badi sing akeh. Mila orang hidup itu sing penting napa golek berkah. Nggih napa nggih? Sing digoleki berkah. Mila para ulama niku menawi ndonga niku nyuwun diparingi berkah. Mila salah setunggalipun santri niku tanglet dhateng ulama, dhateng kiyainipun apa gurunipun, Pak Kiai, panjenengan setiap ndonga kok nyuwun berkah, mboten nyuwun paringi rezeki sing kathah, rezeki sing akeh, rezeki sing luas. Ning jawabane kiai, aku memang njaluk rezeki sing barokah, sebab barokah niku nek aku arep kerja niku digawe gampang. Mila paling pokok, paling penting rezeki niku barokah. Rezeki kathah niku golekane gampang. Sabet kono, sabet kene, mbah kuwi halal, mbah kuwi haram, sing penting akeh gitu. Tapi nek sing barokah insyaallah. Sebab napa Bali dumateng kula panjenengan sedaya. Mula sing pokok niku golek rezeki wis walaupun sithik sing penting barokah. Nek barokah niku insyaallah nggih napa-napa petak, napa-napa cukup. Tapi golek rezeki sing akeh sak akeh-akeh ya niku wae. Wae anak ya ditabrak ngoten mawon. Niku golek rezeki. Jadi golek rezeki sing akeh niku gampang. Tapi golek rezeki sing barokah niku angel. Mila sing digoleki kados pesenipun Quran menika nggih. Termasuk niku wala tangkusul mikyala wal mizan. Jadi sekampun ngantos kula sami niku dados tiyang-tiyang ingkang niku ngurangi. Iki termasuk misale kain dikurangi, kudune tuku semeter itu gur diukur tibake ora nek semeter lan niku jenengan ngurangi timbangan. Sing ora iso dikurangi rokok. Soalnya pun enten vendele. Ya niku. Ora enek tuku rokok separo. Lah niki nggih. Niki napa menika ajaanipun Nabi Syuaib alaihissalam terhadap napa? Terhadap kaum Madyan. Inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzaban. Jadi beliau Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan cara bahasane sakniki janjane aku iki ngerti kowe iki wong-wong sing apik. Saya itu sebenarnya tahu bahwa kamu itu orang-orang baik. Dan saya khawatir wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muqim. Justru saya khawatir kepada kalian semuanya, kalian nanti akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menika termasuk naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik.
menika menjadi pelajaran, menjadi ibrah dumateng kula sami terkait perintahipun Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi bab menika mboten namung kagem Nabi Syuaib sak golonganipun utawi sak kaum mboten, ning dados pelajaran kaumipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun diajarke. Mila carane dagang sing bener niku pripun? Hati-hati nek dagang. Dagang napa kemawon niku hati-hati. Ampun ngantos merugikan orang lain. Nek merugikan orang lain niku berarti termasuk zalim. Ya. Merugikan orang lain termasuk perbuatan zalim. Pramila ampun ngantos kula sami niku termasuk tiang-tiang ingkang menzalimi. Menzalimi sinten? Menzalimi kaum-kaum utawi golongan-golongan utawi tiang-tiang ingkang napa bergaul dengan kita ketika kita membeli. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin muqit. Tapi Nabi Syuaib sampai mengingatkan, khawatir takut wedi nek kowe engko malah itu azab sangka Gusti Allah. Ning golonganipun utawi kaumipun Nabi Syuaib utawi kaum Madyan nika tetep termasuk kaum-kaum ingkang diajak Nabi Syuaib alaihissalam nika mboten purun. Ngantos wangsul dipun wangsul napa dipun baleni wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Menika lak diingatke mele ya qaumi, hei kaumku. Menika auful mikyala wal mizana bil qist wala tabkhasun nas. Peringatanipun sampun jelas wonten ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala perihal menapa? Perihal tiang-tiang menika diperintahkan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Iki penting. Wala tabkhasun nasa asya'ahum termasuk niki. Ai wala tangkusun nas. Mboten tafsir nika ngoten. Jadi diperintahkan ampun ngantos menapa ngurangi. Mila nek ngurangi niku termasuk menzalimi orang-orang di sekitar kita. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan diperintahkan kaum Madyan menika tidak boleh untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Niku nggih mboten. Mila kathah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang nerangaken tentang menika gitu. Wonten ayat sanesipun wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Ini kan peringatan. Bila mugi-mugi kelawan sami nika termasuk tergolong tiang-tiang ingkang boten kados kaumipun Nabi Syuaib alaihi salam. Walaupun kelawan sami boten termasuk kaumipun, ning nek kula sami niku sifatipun kados sifat Nabi Syuaib atau kaumipun Nabi Syuaib utawi kaum Madyan, nah, berarti kula sami termasuk. Mila akhiripun nggih menawi kula terangke sedaya mengke tekan subuh niki. Sebab wonten 11 ayat ingkang menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Dados menika kesimpulanipun bilih Nabi Syuaib alaihissalam nggih sak sampunipun napa menika perintah dumateng kaum Madyan. Nika kaum Madyan nika wis wegah, wis pokoke intine aku gak gelem melu kuwi. Gitu. Qalu ya Syuaibu as-shalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna lan niki. Niki kula pendet sing ayat menika. Jadi orang-orang Madyan menika niku tidak menghormati Nabi Syuaib. Manggile nggih hei Syuaib.
Ya Syuaib, hai Syuaib ngene. Niki interaksi Nabi Syuaib alaihissalam dumateng napa menika kaum Madian. Ya Syuaib, hai Syuaib, as-sholatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah sholatmu atau agamamu itu memerintahkan saya untuk meninggalkan sesuatu yang disembah bapak-bapakku. Jadi mengatakan bahwa dalam ajaran Nabi Syuaib alaihissalam itu memerintahkan orang-orang Madian menika menghilangkan sesembahan bapaknya dulu kan begitu. Ini pertanyaan daripada kaum Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Au an naf'ala fi amwalina manasya. Apakah dalam agamamu itu mengajarkan atau mengajak untuk perbuatan yang saya kendaki engkau tinggal disuruh untuk meninggalkan kan gitu. Jadi intinya pun perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Madian menurut pahamipun orang-orang Madian nika terkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam nika mekaten. Tapi memang tujuanipun betul karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul Allah nggih tujuanipun nika mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang ini bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila akhiripun kaum Madian nika tetep mboten purun gitu. Nderek kalian ajaranipun Nabi Syuaib alaihissalam ingkang akhiripun Nabi Syuaib nyuwun donga dumateng Allah ingkang dipun khawatirkaken inni akhafu alaikum adzab yaumil muqit niku. Maka akhiripun doa Nabi Syuaib alaihissalam niku dipun kabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian niku pikantuk azab, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kaum yang tidak mengikuti syariat Nabi Syuaib alaihissalam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum azab itu datang, kaum-kaum Madian yang ikut dengan syariat Nabi Syuaib alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kota Madian. Disuruh meninggalkan, sebab nanti akan ada azab, akan terjadi azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang menyebabkan kaum-kaum yang tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala dibinasakan. Sebab napa? Karena di daerah Madian itu termasuk daerah yang tanahipun menika dinggih napa-napa sae. Nggih nanem napa mawon dadi. Tapi orang-orang Madian atau kaum Madian itu justru melupakan apa yang sudah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan seluruh kaum Madian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan terjadi kepada Nabi dan Rasul Allah sebelumnya, termasuk kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Ini kan kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah, akhirnya semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niki penting. Jadi kalau kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka la azidannakum, insyaallah kita akan mendapatkan
atau diberikan tambahan, diberikan keutamaan daripada apa yang kita syukuri. Sedikit banyak kita syukuri, diberikan nikmat sehat kita syukuri, diberikan nikmat sempat kita syukuri, diberikan nikmat rezeki kita syukuri. Semua nikmat-nikmat Allah kita syukuri, maka kata Allah la azidannakum. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita berpaling atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan adalah siksa dari Allah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab ini bisa azab dunia maupun azab di akhirat. Jadi bisa jadi Allah itu mengadab kita di dunia, ditambah azab kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harapan kita Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bisa mengambil pelajaran pada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan masing-masing kaumnya. Kita ambil pelajaran yang baik. Salah satu yang menjadi pelajaran kita untuk Nabi Syu'aib alaihissalam adalah ketaatannya beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau selalu taat kepada Allah, memang jelas karena beliau menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Syu'aib alaihissalam itu termasuk terkenal Nabi sing napa pinter pangandikan. Jadi sampai dijuluki napa Nabi ingkang napa pinter ngendikan. Jadi terkenal bahasanipun menika sae, bahasanipun sekecil. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran kita ketika kita berbahasa, ketika kita bertutur kata, maka bertutur katalah yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini juga pelajaran. Pelajaran berikutnya, Nabi Syu'aib alaihissalam itu termasuk orang yang tidak pernah sombong. Beliau tidak pernah sombong. Beliau berhati-hati sekali dalam bergaul dengan kaumnya. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, termasuk Nabi Syu'aib alaihissalam ini termasuk tergolong dermawan terhadap siapapun. Maka dengan adanya pelajaran-pelajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan kita untuk paling tidak bisa mengikuti sedikit banyak tentang kisah atau sejarah para Nabi dan Rasul Allah yang kita pelajari mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang ke-13 ini yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan kajian pada malam hari ini kita Faqidatul Awam, saya kira kita tujukan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan kita bisa istiqomah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.